wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak kita sekalian dalam keadaan sehat semua. Kita sekarang belajar tentang status warga negara Indonesia. Status warga negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mana orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA. Apa itu WNA? Warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberi kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya seorang WNI. Yang keenam, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun ataupun belum kawin. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah NKRI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Kesepuluh, anak yang lahir di wilayah NKRI apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan. Kesebelas, anak yang dilahirkan di luar NKRI dari ayah dan ibu WNI karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ke-12, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Azas-azas kewarganegaraan Indonesia ada dua. Yang pertama yaitu azas ius sanguinis. Apa itu azas ius sanguinis? Azas ius sanguinis adalah azas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka anak tersebut adalah warga negara B. Jadi berdasarkan azas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Sedangkan azas yang kedua yaitu azas ius soli. Apa itu azas ius soli? Azas ius soli adalah azas tempat kelahiran yang merupakan pengertian dari azas ius soli adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka anak tersebut adalah warga negara B. Adapun perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan azas ius soli maupun azas ius sanguinis dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama adalah apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut azas ius soli lahir di negara B, yang menganut azas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, yaitu bipartite. Apakah itu bipartite? Bipartite adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut azas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut azas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia sebagai warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu yang pertama stelsel aktif. Apa itu stelsel aktif? Yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara.
dengan yang disebut juga dengan naturalisasi biasa. Yang kedua yaitu stem sel pasif. Stem sel pasif adalah seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang biasa disebut dengan naturalisasi istimewa. Berdasarkan dengan kedua sel-sel tersebut, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hak opsi. Apa itu hak opsi? Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan atau dalam apanya? Sel-sel aktif. Kemudian yang kedua, hak repudiasi. Apa itu hak repudiasi? Yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau yang disebut juga dengan stel